Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan selalu diberikan keselamatan dan selamat berlibur bersama keluarga, selamat melaksanakan ibadah Idul Fitri. Mari kita sebelumnya berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa quwwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma inna Allahumma inni as'alukal huda wal hifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa yatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bulan berpuasa berikut rangkaian ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Lalu setelah itu kita meraih momen kemenangan ini. Apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah kita capai, atau merayakan dengan penuh sukacita, atau bagaimana? Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola atau kompetisi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh kebanggaan.
Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial. Setelah 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan, secara itu kan serangkaian ibadah di dalamnya, mulai dari puasa dan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Di antaranya ada sholat taraweh, tadarus, baca Al-Quran, iktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Sudah seharusnya jika kita mampu melalui itu semua di bulan suci ini dengan penuh maksimal dan melaksanakan berbagai macam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah 1 bulan penuh kita berpuasa. Terkait puasa itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah berkalam, yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mari kita perhatikan dan kita cermati ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang takwa, yaitu orang yang mematuhi segala bentuk perintah agamanya dan menjauhi semua larangannya. Itu baru dengan puasanya saja. Lalu bagaimana jika kita mengamalkan berbagai macam atau beragam ibadah sunnah di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang matang. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang berbahagia, dan dimanapun Anda berada, puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, tapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial dan kepekaan sosial bagi pengamalnya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati yang tinggi, sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan hausnya selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan penuh. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja mereka dengan harus memeras keringat di bawah sengatan terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib. Tetapi bagaimana dengan saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah, boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat masih dikandung badan. Bahkan untuk makan esok harinya saja masih bingung harus mencari kemana lagi. Saat Idul Fitri sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayang kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Berasik ria menerima gaji, menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spesial di hari Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh dan sejumlah momen keceriaan lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara kita yang dalam kondisi kekurangan. Jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya. Jangankan menikmati hidangan ketupat dan sedapnya ayam opor. Untuk makan sehari-hari saja masih harus mengetuk pintu dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Juga mereka yang sudah tidak memiliki keluarganya karena tertimpa bencana barangkali, jangankan berkumpul dengan keluarganya yang lengkap, sosok ibu dan ayahnya saja telah tiada. Mari kita renungi kembali pada momen yang suci ini
Sudahkah kita merasakan hari kemenangan ini dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya, kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan yang sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya diraih. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wa wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang berbahagia, puasa sendiri sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih. Kita raih dua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, tapi mengabaikan aspek sosialnya hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan kita hidup. Kita akan menjadi buta terhadap lingkungan kita. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial, tapi mengabaikan sisi ritualnya hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, sekelompok sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia akan masuk neraka. Ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan sholat 5 waktu, bersedekah dengan sepotong keju, dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah pendapatmu? Kemudian Rasulullah menjawab, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari hadis tadi dapat dipahami bahwa sholat yang memang merupakan tiangnya agama ternyata tidak menjamin kita masuk surga jika kita masih berbuat buruk kepada sesama manusia. Ya. Maka kita harus ibadah yang baik, sholat yang baik, dan kita juga hablum minallah yang baik, ya. Dan kita juga harus menjaga hak-hak tetangga, hak-haknya saudara-saudara kita sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan hablum minallah dan hablum minannas kita menjadi betul-betul orang yang menang dan kita akan selamat dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.